Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan, yang kami hormati Sekretaris Daerah Nurul Ulama, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak Nurul Ulama, yang kami hormati Ketua Klasis GKI Nurul Ulama, dan yang kami hormati pula denominasi gereja yang ada di Nurul Ulama, dan Bapak Ibu para pimpinan PDS di lingkungan Perubahan Nurul Ulama, dan yang kami kasih tim vaksinasi yang selalu setia untuk melayani seluruh warga masyarakat yang ada di Nurul Ulama. Mari kita berikan aplaus kepada tim vaksinasi ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, untuk mensyukuri 1 Desember 2021 tidak mengalami sesuatu kekurangan dan patut kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh dan sebab itu kami mohon bersedia Ibu Kasih Ulama untuk dapat memimpin kita dengan Tuhan mengawal seluruh proses vaksinasi di sana. Kami akan terus bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan dan dimuliakan. Hari ini kami boleh ada menikmati hari yang baru. Itu semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu bagi kami. Bertempat di pendopo Wakil Bupati Teluk Dama, kami akan melakukan ramah tamah dan vaksinasi bagi ASN dan tenaga honorer, tapi juga bagi masyarakat yang ada di sekitar tempat ini Tuhan, bahkan di kabupaten ini. Dari awal sampai dengan akhirnya, Tuhan curahkan hikmat bagi kami semua, supaya kami saling berbagi energi kekuatan Allah lewat semua hikmat yang sudah Tuhan curahkan bagi kami, sehingga program vaksinasi ini boleh menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Teluk Dama, sehingga kami hidup dan menikmati kehidupan yang berkualitas yang Allah karuniakan bagi kami. Dengan demikian kami ikut merawat dan memelihara kehidupan yang Allah karuniakan bagi kami melalui cara Tuhan bekerja bagi kami lewat vaksinasi ini, sehingga tidak ada lagi ketakutan, pikiran yang sia-sia yang membuat langkah kami tidak mengalami perkembangan, yang membuat kehidupan kami tidak mengalami kemajuan. Tetapi inilah cara Allah bekerja untuk menyelamatkan kami, supaya kami menikmati kehidupan yang Allah karuniakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah datang dan menyelamatkan kami, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih Bapak Ibu memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah yang mensukseskan vaksinasi di seluruh Indonesia. Dengan jumlah umat kurang lebih dari 2 juta, kami dihimbau dengan kuat untuk ikut mendukung pemerintah untuk menyukseskan kegiatan vaksinasi. Beberapa hoax yang menyerang gereja secara umum, yang pertama yaitu ada kaitannya ketika mula-mula vaksin ini disosialisasikan, maka ada hoax yang pertama yaitu adanya chip di dalam vaksin. Tetapi dengan penjelasan dari medis dan pertemuan antara tokoh-tokoh agama dengan medis, sepakat bahwa tidak ada chip di dalamnya, tidak ada chip, hanya cairan. Dan yang kedua adalah ada kaitannya dengan hoax, yang kedua adalah dikaitkannya dengan antikris karena chip tadi. Gereja Pantekosta berpandangan bahwa roh antikris itu sudah ada di dalam dunia ini, namun
antikris oknum antikris itu sendiri belum ada di dunia ini. Kalau belajar tentang kitab Daniel pasal 9 dengan kitab Wahyu, akan ditemukan di sana ada satu hamba Tuhan besar akan jatuh dalam dosa, dan dia yang akan menjadi oknum antikris yang sesungguhnya, dan dia akan memimpin dunia ini dengan menyatukan satu mata uang, dengan menyatukan seluruh pemerintahan dunia. Dia akan menyatukan agama di bawah naungan antikris. Dan pemberlakuan chip itu akan berlaku ketika masa menurut pandangan teologis dari gereja Pentakosta 3,5 tahun, maka chip itu berlaku di masa ini. Nah sekarang sebelum COVID ini beredar, chip sudah digunakan di mana-mana, khususnya di negara Eropa. Yang pertama, tujuannya adalah mempermudahkan seseorang untuk melakukan transaksi. Pasal pertama-tama nih pagi hari ini. Pertama bahwa sejak 5 Januari 2021, sejak maraknya COVID-19 ada di Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia telah dengan resmi menyurati seluruh gereja-gereja yang ada dalam lembaga PGI untuk bersikap dan atau menata seluruh pelayanan, bahkan menghimbau seluruh masyarakat atau umat Tuhan untuk taat pada protokol kesehatan. Dan Bapak Ibu, hari ini seperti yang tadi disampaikan oleh pendeta, bahwa dalam pandangan Alkitab memang kita tidak ada yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Anton. Secara nasional, bahkan secara khusus GKI di tanah Papua juga tak henti-henti untuk menghimbau agar masyarakat atau umat GKI untuk mengambil bagian dalam proses penerapan protokol kesehatan, tetapi juga vaksinasi ini. Kenapa? Tadi disampaikan bahwa kita dalam Kristen ini ada mazhab, ada beberapa aliran ya, yang pasti akan ada awal-awal itu ada pro kontra. Ini juga terjadi di teman-teman kalangan juga di Muslim, dan kita juga diskusi di FKOB dan kayaknya awal-awal seperti yang tadi disampaikan Pak Pendeta, awalnya tentang angka 66 itu. Lalu kemudian yang tadi berkaitan dengan antikris. Lalu kemudian tubuh ini adalah bait Allah, tidak perlu lagi dimasukin oleh cairan-cairan apapun. Ini pandangan-pandangan yang bertolak belakang. Lalu kemudian isi kandungan daripada cairan itu, vaksin itu selalu menjadi perdebatan dalam aliran-aliran atau masyarakat yang ada dalam kekristenan. Tetapi datang pada satu kesimpulan bahwa semua yang pandangan-pandangan itu tidak benar, Bapak Ibu. Kenapa tidak benar? Karena tujuan awal dari penciptaan ada mandat yang diberikan dalam Kejadian bagi kita. Bukan hanya untuk mengusahakan supaya pohon, sumber daya alam ini terawat, terjaga, titik di situ tidak. Tapi ini juga mengcover seluruh pekerjaan yang ada hari ini, termasuk salah satunya adalah vaksinasi. Memang kita perlu penjelasan-penjelasan yang lebih baik kepada umat kita, karena tadi ada yang tadi pro kontra itu. Nah oleh karena itu dalam pandangan-pandangan ini kita sudah sampaikan kepada umat kita, ya, kita sudah sampai ke umat kita itu untuk tetap vaksin, sebab ini cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Saya kutip ini Injil Yohanes 10 ayat 10b.
Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kalau ini juga lalu kemudian Mazmur 90 ayat 12. Kemudian ini dia akan berbarengan lagi berkaitan dengan Roma 12 ayat 2. Ya, kita harus jaga pikir kita, akal budi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, berarti Bapak Wakil, Bapak Kapolres, para kesehatan, para tokoh agama, TNI Polri yang hadir, Bapak Sekda, izin Bapak saya berdiri, saya bersama tim Dokter Titin spesialisnya ke dalam, sama-sama saya di sini. Dokter Ian spesialis anak. Kultur kuliah 7 menit aja, nggak banyak-banyak. Jadi mungkin Bapak Sekda sudah sampaikan di grup pemerintah kabupaten ada hal-hal yang jadi halangan untuk vaksinasi. Nanti hari ini ada hari spesial sebetulnya karena saat ini setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter, kalau dinyatakan tidak bisa akan diberikan surat keterangan selama 2 minggu. Jadi kalau tidak bisa diberikan vaksin saat ini tidak layak, berarti nanti tahun depan baru dievaluasi ulang. Jadi mohon Bapak pimpinan OPD bisa menyampaikan kepada ASN-nya segera datang ke sini karena ya sedikit bocoran kalau di sini pemeriksaannya tidak terlalu lengkap. Jadi kalau kita sudah pindah ke rumah sakit itu selengkap-lengkapnya ada. Jadi kalau periksa di sini kita anggap kita harus pemeriksaan yang lebih lengkap, langsung kita kasih surat keterangan tidak layak, izin dong. Tapi kalau seandainya ke rumah sakit, ya sabar dulu, kita akan periksa selengkap-lengkapnya karena di rumah sakit lengkap semua. Jadi kalau bagian ASN yang itu datang saja ke sini, karena kalau sudah datang ke rumah sakit kita tidak bisa kasih surat sembarangan karena itu ada hukumnya memberikan keterangan palsu. Jadi mohon ASN bisa datang ke sini karena pemeriksaan yang kami lakukan hanya suhu badan, tensi dengan pemeriksaan gula, selebihnya tidak. Itu mengenai bagian saraf, sebetulnya ya contohnya Bapak Wakil Bupati dalam keadaan stroke yang sudah lama itu bisa divaksin. Hanya ada saya cerita sama Om Charles Wabe, obat pengencer darahnya kita stop pada stroke karena vaksin identik dengan mengencerkan darah. Tapi tetap bisa dilakukan, hanya obat pengencer darahnya di stop. Lalu epilepsi yang belum terkontrol, yang masih kejang, nah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena saat divaksin kalau dia kejang, ini karena vaksin atau karena epilepsi. Jadi dua kondisi itu saja yang menjadi halangan di bagian saraf. Itu yang saya sampaikan. Nanti dari yang kita lakukan semuanya. Siap. Oh maaf, iya maaf. Mati ayam atau ayam? Iya, penyakit ayam, maaf. Betul Pak, terima kasih Pak, vaksinnya. Iya, siap. Terima kasih. Anak dalam. Jadi kalau pasien itu datang, biasanya banyak sekali keluhannya. Tapi kalau kita di dalam itu ada beberapa penyakit memang tidak bisa divaksin dan memang ada juga yang bisa divaksin. Contohnya penyakit-penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, asma, jantung itu ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa divaksin dan ada kondisi-kondisi yang memang layak untuk divaksin. Misalnya diabetes itu tidak bisa divaksin. Semua kondisi kronis itu, penyakit itu tidak bisa divaksin apabila ada kondisi akut yang menyertai. Diabetes itu sakit gula. Oh ya, sakit gula, darah tinggi, jantung itu, asma, penyakit kronis itu tidak bisa divaksin apabila ada kondisi akut. Nah, kondisi akut itu seperti gangguan kesadaran, kemudian sesak, nafas cepat, kemudian apa lagi?
luka yang jelek sekali lukanya, yang perlu operasi itu tidak layak untuk divaksin. Tapi kalau cuma gula darahnya 200, 300, tapi pasiennya rutin minum obatnya, kemudian kondisi klinisnya baik, itu layak bisa untuk divaksin. Jadi dia sakit gula, darah tinggi, jantung itu bisa layak untuk divaksin apabila minum obat rutin, kondisi klinisnya baik, dan tidak ada tanda-tanda akut. Itu bisa. Yang kedua, tidak ada infeksi yang menyertai. Kalau ada infeksi, itu kita biasanya akan terapi dulu infeksinya, baru kalau sudah membaik, baru bisa vaksin. Jadi, ya seperti demam ya. Demam, panas. Ya, jadi kondisi-kondisi seperti itu bisa layak atau divaksin karena bisa diperbaiki. Minum obat teratur, kemudian kontrol rutin. Jadi berapapun nilainya nanti misalnya diabetes tidak terpatok pada angkanya, tapi ya kondisi klinisnya karena ada demam atau tidak infeksi yang kita berdasarkan pemeriksaan dari dokter nanti. Ya, jadi tidak terpatok untuk vaksin. Karena penyakit kronis ini itu angka kesakitan dan angka kematiannya tinggi dibanding penyakit yang lain, misalnya orang yang normal. Jadi vaksin ini sangat membantu apabila mereka terkena COVID, dia akan berjalan lebih ringan. Karena yang banyak sekali meninggal karena mereka yang punya penyakit kronis dan belum diberi vaksin. Jadi vaksin ini sangat membantu sekali untuk penyakit kronis itu. Ya. Oke, itu aja yang saya. Ya, selamat siang. Ya, saya Dr. Ian, dokter anak. Ya, mungkin karena saya dokter anak, mungkin tidak berhubungan sama divaksin. Tapi saya di sini menjelaskan mengenai GP. Hampir semua ini mungkin takut kalau divaksin, mungkin sudah di screening, mungkin takut, mungkin kenapa-napa nih saya nih kalau disuntik vaksin COVID. Ya. Jadi saya jelaskan di sini sudah terbentuk tim Pokja IP, ya. Kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Jadi kalau ada apa-apa, tim kami akan terus bekerja. Kita akan pertama tangani, kedua lacak, kenapa bisa begitu. Ketiga baru kita simpulkan, dan kita tidak kerja sendiri, kita kerja sebagai tim dan tidak tim hanya di Bundang. Kita langsung terhubung di provinsi, provinsi terhubung di pusat. Biasanya sebelum 1 bulan semua sudah akan kita disimpulkan. Jadi bayangkan saja kalau ada apa-apa kita langsung bekerja, kita langsung lapor ke pusat dan disimpulkan. Kalau kesimpulannya betul vaksin ini tidak layak atau tidak boleh diberikan, kita harusnya sudah berhenti dari pemerintahan. Kita tidak mungkin kita masih lanjut. Kenapa kita masih lanjut? Karena KIPI ini sebenarnya ada dua. Dia berhubungan atau tidak berhubungan dengan vaksin. Contoh, saya habis divaksin COVID, 3 hari kemudian saya demam menggigil. Saya datanglah ke Pokja KIPI. Dokter, saya habis divaksin 3 hari lalu saya demam. Oh iya, ada apa-apa. Kita kasih obat, kita periksa darah. Ternyata saya malaria. Jadi yang bikin demam bukan vaksinnya. Karena saya malaria, saya kasih obat, saya bagus. Saya pulang, saya sembuh, saya kebal kok. Jadi baik. Jadi tim KIPI kami akan lacak, analisis, laporkan, dan simpulkan. Nanti dari pusat keluarkan keputusan, oh ini karena malaria. Jadi jangan khawatir, COVID ini nggak bikin demam menggigil. Gitu. Mungkin ada yang demam, mau tidak ada penyebabnya lain, kami yang jadi cukup tenang, laporkan, cepat datang kalau ada sesuatu. Ya, saya kira begitu penjelasan saya. Baik, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
pertama-tama kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan terutama masih hidup kepada kita semua untuk beraktivitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita, tetapi juga dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, maaf ya secara langsung bicara, yang terhormat, ini saya mikir di atas Pak Kapolres, Viko dengan Pak Kapolda jadi saya buru-buru. Ya Pak Wakil Bupati yang saya terhormat, Pak Kapolres, yang waktu di bawah Kapolres, kemudian Pak Sekda, Pak Kepala Dinas Kesehatan, Pak Direktur Rumah Sakit, para tokoh agama, baik dari Klasis, kemudian begitu Klasis, dari BKG, kemudian dari MUI, para tokoh agama yang lain yang kami hormati, Ibu Bapak sekalian, para pimpinan OPD, Pak Ramil, kami hormati tim medis yang terus berjuang. Ini sebenarnya kalau kita mau merenungkan, memahami dengan baik, ini perjuangan kemanusiaan, pekerjaan kemanusiaan yang sedang kita lakukan dalam rangka bagaimana menjaga keselamatan, kesehatan seluruh pembicara terdahulu, terutama menyangkut penguatan di bidang rohani. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita bicara mengenai vaksinasi ini, itu berarti kita bicara tentang apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban kita. Dalam arti siapa yang berhak menerima vaksin dan siapa yang berkewajiban melayani vaksin. Dalam Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, pasal 5, 6, pasal 4, 5 dan sampai 6 dan seterusnya diatur bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, termasuk dalamnya pelayanan vaksinasi. Kemudian ada kewajiban, yaitu bahwa yang berkewajiban melakukan pelayanan kesehatan, termasuk melayani vaksinasi, adalah pemerintah. Oleh karena itu sangatlah rugi kalau kita yang punya hak untuk mendapatkan vaksin ini lalu kemudian kita tidak menerima vaksin. Pemerintah sudah bersusah payah dengan berbagai cara untuk mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk pengadaan obat-obat dan vaksinasi ini, lalu kita tidak manfaatkan. Kita membuat rugi diri kita sendiri. Dan program vaksinasi ini sendiri bukan program pemerintah pusat saja, tapi ini program dunia, PBB. Badan dunia ini yang menganjurkan supaya setiap orang di dunia ini harus divaksin dalam rangka menyelamatkan dan melindungi seluruh umat manusia di dunia ini. Dan karena itulah Bapak Presiden melalui Perpres nomor 14 ya, tahun 2021 dikeluarkanlah aturan tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh warga masyarakat di Indonesia. Maka rugi kalau kita tidak mengikuti vaksin. Ini yang perlu kita tanamkan. Jadi vaksin ini bukan sesuatu dipaksakan oleh pemerintah, tapi ini karena kewajiban pemerintah untuk melindungi rakyatnya, sehingga selalu menghimbau, mengajak, mari kita vaksin supaya kita terlindung
kita selamat dari ancaman wabah COVID-19 ini. Apalagi kita sekarang di Indonesia sudah masuk varian baru, varian Omicron yang kecepatannya lebih dari varian yang lama, 500 kali menurut para ahli. Artinya kalau kita punya tahan tubuh kuat, ya mungkin kita akan terlindung dari serangan Omicron ini. Oleh karena itu, buat adik-adik semua, terutama ASN, jangan vonis sendiri bilang saya sakit ini, saya punya penyakit bawaan, tapi periksalah ke dokter supaya memang benar ada penyakit bawaan, ya Anda akan mendapat surat keterangan, lalu punya hak Anda bisa dibayarkan. Saya pikir kita mau masuk Natal, jadi pasti pemerintah itu punya hati, punya kebijakan. Yang penting kita semua saling menghargai, saling menghormati, supaya kita masuk Natal dengan hati yang damai sejahtera. Jangan sampai kita rayakan nanti dengan hati yang tidak damai, kan jadi susah juga untuk kita semua. Jadi sekali lagi saya ajak teman-teman, terutama para ASN, memang ada satu hal yang membuat orang bertanya-tanya, kenapa ASN yang lama sekali tidak bekerja, ada yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi begitu dikeluarkan anjuran supaya vaksin bisa menerima TPP, orang yang tidak kerja itu justru mereka yang duluan vaksin supaya bisa dapat TPP. Nah, ini menjadi pertimbangan Pak Bupati juga, sehingga nanti keputusan akhir itu mungkin sebentar malam, ya ada rapat dengan Forkopimda dan Pak yang lain, baru mungkin bisa diputuskan untuk TPP itu dibayarkan atau tidak dibayarkan. Saya harap supaya semua berdoa hari ini kita bisa vaksin dan aman, TPP bisa dibayarkan untuk kita rayakan Natal bersama-sama. Yang penting kita, itu yang tadi saya bilang, mari gunakan hak Anda untuk, Anda harusnya menuntut untuk divaksinasi, bukan menuntut untuk tidak divaksinasi. Rugi, terbalik, ya. Kalau kita menolak atau tidak mau menerima vaksinasi, itu artinya kita tidak mau menggunakan hak kita untuk divaksin. Jadi sebagai ASN adalah kelompok sasaran yang memang diwajibkan untuk vaksinasi, kita vaksin dulu, kita periksa dulu. Kalau memang ada sakit bawaan, pasti dokter keluarkan surat keterangan dan vaksin Anda ditunda sampai kondisi Anda baik, baru dilakukan vaksin. Mungkin saya semoga menjadi pertimbangan kita semua, Bapak Bupati dan lain-lain. Mari kita vaksin dulu, kita periksa dulu, lalu yang sehat vaksin. Tadi Pak Turei, ada di belakang, bagaimana rasa vaksin tadi, bagaimana? Tidak apa-apa tuh. Beliau ini juga pernah WA saya bilang, Bapak bagaimana masa itu harus vaksin? Itu vaksin saja, tidak apa-apa. Dan beliau tadi periksa, vaksin ada dulu dalam nama itu. Yang lain bisa coba tes, periksa dulu baru. Kalau dokter bilang tidak bisa, ya tidak bisa. Saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, baik, terima kasih atas waktunya kepada saya yang saya hormati Bapak Bupati Teluk Gundama, Bapak Wakil Bupati Teluk Gundama, Bapak Wakapolres Kabupaten Teluk Gundama, Bapak Kadin Kesehatan, Bapak Sekda dan Bapak Direktur Rumah Sakit dan tokoh-tokoh agama yang hadir dan rekan-rekan PNS yang ada hadir di saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Di sini saya mau bicara tentang data sesuai dengan Bapak Bupati sampaikan bahwa kita belum mencapai 70%.
saya kemarin ada tempat diskusi dengan Bapak Wakil dan Bapak Sekda menanyakan tentang data itu, dan kata Bapak Sekda data itu diambil dari Disdukcapil dan instansi teknis lainnya. Dan di sini saya katakan bahwa kita sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Perpres tersebut di ayat 1. Karena ayat 1 mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan. Definisi dari pendataan itu yaitu proses pencatatan, bukan penginputan yang dimaksud oleh Bapak Sekda dan Pemda ini. Kalau penginputan saya bilang kita untuk data ini, mungkin kita sampai vaksin masyarakat telepon nama sampai habis, kita tidak akan sampai 100%. Karena saya biasa menggunakan data itu. Di dalam pemilihan kita selalu berkumaran dengan data itu. Itu tidak benar. Penduduk, sebagian penduduk undang masuk tidak ada di dalam data itu. Database yang biasa dikasih dari Disdukcapil, penduduknya sudah tidak ada. Kita membuktikan sekarang buat data itu di slide, di Equator, saya bisa tentukan orang-orang tersebut tidak ada di Undama. Dan kita mau pakai itu sebagai dasar untuk menghitung persentase sampai penduduk Undama divaksin habis, tidak akan sampai 100%. Saya jamin itu. Karena penduduk yang data yang dikeluarkan selalu salah semua. Tidak valid. Orang meninggal pun namanya masih ada karena akta kematian belum dikeluarkan. Dan kita mau pakai data itu sebagai acuan kita kirim kepada pemerintah pusat untuk pengadaan vaksin. Kita sendiri yang merugikan negara. Datanya tidak benar, kita kirim, obatnya datang, obatnya lebih banyak dari jumlah penduduk kita. Akhirnya seperti begini, kita support door prize, keluarkan anggaran lagi, anggaran tambahan untuk door prize bagaimana tarik minat masyarakat untuk vaksin. Di sini kita sudah melanggar ayat 1 itu. Karena ayat 1 kalau sudah dilaksanakan, saya yakin vaksin yang datang tepat jumlah, tepat sasaran. Kita tidak pakai cara-cara seperti begini. Otomatis mereka yang datang, mereka yang sudah mengaku pada saat pendataan, iya saya siap untuk divaksin, satu rumah 4 orang, oke, mereka kita sudah buat kelompok di kampung tersebut. Ketika petugas datang, panggillah mereka. Ketika saat itu mereka keberatan dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan di situ baru dikenai sanksi pasal di ayat 4. Sanksi administrasi yang dikatakan undang-undang peraturan tersebut. Sebagaimana kami ASN ini, kami masih punya hak asasi manusia. Jangan sampai vaksin ini kita menyediakan hak asasi manusia yang memang diberikan dari Tuhan, bukan hamba Tuhan. Dari Tuhan semenjak saya lahir. Dan undang-undang kesehatan juga menjamin itu, bahwa hak pribadi saya untuk menentukan kesehatan saya tersendiri. Contoh kasus apabila saya mau operasi, dokter akan menyatakan Bapak siap tanda tangan pernyataan ini. Nah itu berlakunya undang-undang tersebut. Supaya ketika terjadi sesuatu kepada saya, yang bersangkutan tidak disalahkan karena atas kemauan pribadi saya. Karena seperti undang-undang itu, undang-undang yang lebih rendah tidak boleh menyampaikan undang-undang yang lebih tinggi. Yang asas hukumnya lex superior de legi inferiori. Yang artinya undang-undang yang lebih rendah tidak boleh menyampaikan undang-undang lebih tinggi. Undang-undang lebih tinggi, Perpres di bawah undang-undang, 2 kali di bawah PP. Jadi tidak bisa kita membantai undang-undang. Jadi itu yang saya mau sampaikan kepada Pak Bupati, kepada pemerintah daerah, dan saya mohon atas nama ASN mungkin teman-teman hari di saat ini, kami mohon kemurahan hati dan kebijakan dari Bapak berdua dan memang kebijakan di kabupaten ini, karena bagi saya 10 hukum Taurat saja kita langgar setiap hari, sampai sudah diringkas menjadi 2 saja kita masih langgar. Apalagi untuk mengambil kebijakan, karena undang-undang menjadi presiden di Republik ini sudah lebih banyak undang-undang dan peraturan daripada jumlah penduduk, tapi tidak ada satupun yang kita laksanakan dan selalu bertabrakan. Dan akhirnya kita semua seperti begini. Dan kita bicara masalah data, mari Bapak kita buka data, saya pastikan bahwa orang-orang tersebut tidak ada di Undang. Karena saya sudah berapa kali saya dalam pemilihan saya menggunakan data itu. Saya tahu betul itu selalu kata pemilihan kita berkemarah terus. Nah mari kita jujur sama-sama supaya jangan merugikan negara, jangan merugikan daerah ini. Kalau kita mau saya 1 minggu, data itu saya bisa pastikan bahwa kita sebenarnya sudah vaksin lebih daripada 70%, tapi datanya yang salah. Jadi kita masih tetap di bawah 40%. Demikian dari saya. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat. Terima kasih. Baik, ini Bapak Bupati yang terhormat, Bapak Wakil Bupati, Tokoh Agama, hadirin sekalian. Barangkali pertanyaan akhir, izin Pak Bupati, selaku instansi teknis, kita berbicara dalam kondisi wabah, jelas aturannya aturan wabah. Aturan wabah salah satu yang paling penting karena untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Siapa yang menghalang-halangi upaya penanggulangan wabah akan dipidana. Dulu ada cacar, wabah cacar sejak 1800. Indonesia bebas cacar tahun 70-an.
karena semua mau ikut pemerintah. Tidak harus mendengar pendapat satu-satu rakyat, karena pemerintah mengambil keputusan tertinggi. Pertanyaan mungkin untuk kita bersama, jika sekarang keputusan pemerintah dalam menanggulangi wabah 2, karena ini berdasarkan pertimbangan keahlian, vaksin COVID bisa dicegah dengan protokol kesehatan 3M, 5M, sampai 6M. Tidak cukup, harus vaksin. Dan itu keputusan dari WHO terus sampai pemerintah ke bawah. Pertanyaan yang mungkin kita jawab dengan hati nurani saja, jangan dulu ilmiah. Jika tidak vaksin lalu kena COVID, siapa yang bertanggung jawab? Artinya ada kelompok kita yang tidak mau ikut aturan pemerintah. Dalam teori penyebaran penyakit COVID cuma 2, menularkan atau ditularkan. Dalam situasi ini kita tidak bisa tahu siapa yang menularkan dan ditularkan. Langkah pemerintah cuma 2 tadi. Vaksin tidak memaksa, diperiksa sesuai standar. Kalau memenuhi syarat divaksin, kalau tidak ditunda. Mengapa? Kalau tidak dilakukan itu, vaksin virus akan menyebar cepat. Bapak Bupati kasih data, saya berani kasih data. Juni 90 kasus, tahun Desember 2020 COVID kita 215, itu dari Februari terus. Tapi Januari, Februari, Maret hanya sekian. Tiba-tiba ada kasus varian baru. Bulan Juni langsung naik 90 kasus positif baru. Juli ada data yang kami sering sampaikan. Juli 380 orang positif baru. Yang meninggal itu 20 orang langsung. Dan fasilitas tidak mampu tanggung. Apa masalahnya? Banyak yang belum divaksin. Agustus 200 orang kasus baru. September mulai turun, hari ini kita 0. Tapi jangan lupa, pandemi belum selesai. Ada kemungkinan kasus itu datang di tempat kita. Sekarang posisi kita di mana? Kita tidak tahu ada tanda dalam tubuh seseorang membawa COVID. Kalau masyarakat kita belum kebal, belum divaksin, jelas jawabannya. Resikonya apa? Kita harus memilih, dan itu pilihan apa-apa Tuhan sudah sampaikan. Sudah ada pilihan secara ilmiah. Saya mohon kita tidak berdiskusi hari ini. Itu kondisi real yang harus kita jawab sendiri. Kalau ternyata saya kebetulan kontak dengan orang di pelabuhan, lalu saya menjadi sumber penularan, itu tadi pertanyaan, kalau positif siapa yang bertanggung jawab? Yang berikut mengenai data. Nah ini data yang diambil pertama itu, saya izin Pak Bupati supaya contoh kronologis. Tenaga kesehatan diminta didata. Kami data sendiri tenaga kesehatan melalui PPSDM. Real kami data tenaga kesehatan 600 lebih. Dari PPSDM mengirim kami 413 orang. Tetapi real standar pencatatan mereka hanya pegawai negeri. Tenaga kesehatan kan banyak yang swasta, banyak yang honor. Karena itu tenaga kesehatan kita 160 sekian persen wajib namanya tenaga kesehatan kita lakukan. Apa standar berikut? Dari total jumlah penduduk diambil angka 70%, itu angka tabulasi pusat. Dari angka 41.600.000 sekian diperkirakan untuk mencapai 70% di Wondama 27.885. Dari sisi umur siapa? Kelompok usia dari 12 tahun sampai seterusnya 80 tahun. Tapi angka itu dimulai dengan keputusan pertama berdasarkan penelitian. Dulu dimulai hanya 18 tahun sampai 59 tahun. Kemudian sesudah penelitian, wah supaya lebih kebal, 12 sampai 17 tahun masuk, lansia di atas 60 tahun masuk. Tetapi kita bersyukur, kami juga melakukan rumusan dari 41.000 dikali 70%, 27.000 itu masih lebih kurang lagi. Karena apa? Di bawah 12 tahun itu belum masuk. Nah, angka 27.000 ini saja kita susah dapat untuk semua divaksin. Petugas kami sedang melakukan data real di kampung.
Dan sebagian besar kampung-kampung distrik tertentu sudah 100% sasaran yang dari 12 tahun ke atas. Itu sudah sebagian. Dan kami mengejar data real terus. Kita tidak boleh berpatokan yang KTP Wondama. Penduduk Indonesia yang kebetulan ada di Wasior memenuhi kriteria usia vaksinasi, wajib divaksinasi. Jadi angka kita sebenarnya kalau 27.000 lebih banyak lagi seharusnya kalau dengan orang yang belum terdaftar, orang yang berkirim. Saat ini kita sudah 46%, baru 12.800 orang dari 27.000 target sasaran. Kalau kita bagi per kelompok, tenaga kesehatan kita yang tertinggi 83% dosis ketiga untuk seluruh Papua. Ada data nanti saya kirim yang itu. Kesehatan berani 83, di daerah lain belum 60%. Masyarakat umum yang kita masih rendah. Jadi tolong angka-angka itu kita jangan terlalu berpikir, tetapi kami secara teknis instansi akan melakukan data orang per orang per kampung untuk melakukan. Kesulitan kita mulai dari Februari sudah dilakukan, sedangkan data dikirim dari rumus tabulasi pusat. Dan kita ada beberapa sumber data yang mungkin KPU 50.000 lebih, tapi kita pakai angka 41.000, angka terendah belum tercakup. Jadi dengan kesempatan yang baik ini, saran teknis kami, Bapak Ibu vaksin saja dulu, supaya kita kebal dulu baru kita diskusi yang lain. Karena kita tidak bisa duga Omikron tiba besok pagi atau lusa, rakyat kita belum kebal. Jangan kita sibuk berdiskusi, rakyat kita belum disiapkan untuk kebal. Barangkali itu maksud teknis kami. Hal teknis lain mungkin kita berdiskusi khusus. Bapak Ibu, data tabulasi angka itu sudah cukup mendekati, namun kita belum mendapatkan itu. Artinya belum semua tercakup. Target kita 50% bulan November, 70% bulan Desember. Provinsi-provinsi yang telah mencapai angka itu, anak-anak diwajibkan vaksin lagi karena sudah memenuhi kriteria standar ilmiah. Bali, Sulawesi Utara, Medan, dan seluruh Jawa sudah ditambah vaksinasi bagi anak umur 6 tahun sampai 11 tahun. Kita belum boleh memasuki itu, padahal daerah lain sudah lebih kebal, lebih disiapkan kebal masyarakatnya. Mungkin kita kurang waktu, nanti kita diskusi singkat saja. Kami berharap pertemuan yang luar biasa telah disiapkan oleh pemerintah Teluk Mondama ini, Bapak Bupati dan Wakil, bisa menyiapkan waktu Bapak Sekda, TNI Polri, tokoh gereja, kita manfaatkan untuk yang lebih baik. Tidak ada kata salah, tidak bohong, tidak tersinggung. Kita membangun komunikasi untuk kebaikan rakyat kita. Jangan kita sibuk bertengkar angka, administrasi, lalu rakyat menderita. Mungkin itu. Terima kasih, mohon maaf. Yang lainnya saya kembalikan. Barangkali Pak Bupati. Pertama saya ingin sampaikan begini. Ini wabah melanda di dunia. Kalau pemerintah tidak mengambil langkah dan ada kejadian yang luar biasa, nanti pemerintah disoroti lambat dan pemerintah disalahkan. Nah, melihat perkembangan itu, kita harus ambil langkah-langkah. Dan ini kita satu dua pihak saja yang bekerja, kita semua harus bersinergi. Kalau terkait data yang tadi, kesehatan sudah mengambil standar-standar yang dibawa daripada itu, sehingga kalau angka tadi saya pikir ya kita tetap melakukan klarifikasi. Kalau memang tidak mencapai itu, ya klarifikasi kita seperti apa, pasti kita bisa lakukan. Yang penting kita melaksanakan apa yang harus kita lakukan, terutama ASN. Kita harus menjadi contoh kepada masyarakat. Itu jadi contoh yang baik pada masyarakat. Tadi Pak Sekda sudah sampaikan, nanti Pak Wakil tambahkan tentang undang-undang kesehatan ini yang tadi dia sampaikan itu. Sama-sama kita punya tanggung jawab untuk menjaga masyarakat ini. Soal data tadi, kalau kita tidak capai 70%, kita bisa menjelaskan kepada pemerintah bahwa yang meninggal yang ini, yang lain-lain segala macam. Tapi kalau diskusi dengan Pak Badan Kesehatan, mereka sudah ambil standar yang di bawah.
bukan lagi mengambil standar yang angka 51.000 dari Capil, terus 50.000 dari Capil dan 41.000 dari BPS, ya kalau tidak salah ya, itu. Jadi sudah ambil standar yang di bawah. Soal nanti kita tidak capai, kita bisa menjelaskan kan kepada pemerintah pusat. Yang penting sekarang kita upayakan supaya kita semudah. TNI Polri sudah selesai, ASN yang paling nah kita minta masyarakat, tapi kita ASN tidak menjadi contoh. Mestinya kita yang menjadi pionir dalam melakukan itu. Jadi itu hal yang saya ingin tambahkan. Ini wabah ini sudah melanda dunia, dan semua orang sedang berperang melawan itu. Jadi itu hal yang saya rasa, kalau saya melihatnya dari situ. Kalau kita sayang rakyat kita, mari sama-sama kita bersinergi untuk melakukan itu, sehingga rakyat kita boleh memiliki imunitas tubuh yang kuat, dan kita terhindar. Ya, ini perjalanan orang jalan kiri kanan, kita tidak tahu Omikron ini hari ini dia sudah berpindah kemana. Saudara, di Indonesia orang ada jalan terus. Kalau kita tutup kapal, dapat protes. Tidak tutup, ya virus masuk. Ini di masa transisi pemerintahan yang cukup berat. Tetapi kita harus bisa mengambil langkah-langkah untuk bagaimana kita semua saling menjaga. Ini tidak ringan kalau mau direnungkan. Tidak ringan masa pemerintahan yang sekarang ini. Pemerintahan yang berat di tengah wabah Covid yang kalau macam malaria dan lain-lain dulu sebentar, orang tua-tua dulu, Bapak Swabe, siapa lagi Bapak yang Seba, orang Belanda bilang malaria best training, mereka jalan semprot-semprot malaria, selesai. Ini virus Covid ini kita tidak tahu, saya selalu bilang, tidak tahu siapa bawa dari mana, kasih kepada siapa, kita tidak tahu. Itu. Sehingga paling kurang kita ada upaya. Mesiro mengenai pendataan, memang dalam Perpres itu pasal 1 yang Anda sebut itu tidak diatur tentang pendataan, itu mengenai pengadaan vaksinasi. Pendataan di pasal 13 itu diperintahkan kepada Kementerian Kesehatan untuk melakukan pendataan dan menetapkan sasaran peserta vaksin. Dan itu sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Itu yang ditetapkan kita undang 27.000 itu diambil dari data statistik, jumlah 70% dari 41.000 penduduk Undama. Jadi memang dugaan bahwa data penduduk kita itu masih lemah, itu saya juga punya pikiran seperti itu. Tapi inilah data statistik yang sekarang kita pakai. Kalau data Dukcapil itu malah sekarang sudah 55.000. Tapi yang kita pakai data statistik dari 41.000, 70%-nya yang 27.000. Jadi mari kita, kalau memang sampai dengan waktu yang ditentukan kita tidak capai 70%, maka kita coba evaluasi kembali data yang ada. Saya pikir iya 27.000 dan jumlah peserta baru 48.000, berarti 48%, berarti belum ada 13.000 ya, sekitar itu masih banyak yang belum. Jadi mari kita hari ini kita sudah melakukan sosialisasi, edukasi. Ada Bupati sendiri sudah memberikan arahan tadi, tokoh-tokoh agama, dan selanjutnya kita akan melakukan vaksinasi. Untuk ASN, saya selaku pimpinan ASN dan Bapak Bupati sebagai pejabat pembina ASN. Terlepas dari ada yang masih tadi ada berpandangan yang agak sedikit berbeda-beda itu, tapi ingat kita ASN ya. Kita ASN ada peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil
Yang terakhir tahun 2001 baru keluar beberapa bulan lalu PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Apa kewajiban pegawai negeri sipil? Pertama, wajib setia dan taat pada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Secara khusus kaitan dengan vaksin, apa kewajiban ASN? ASN wajib taat melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam hal ini Bapak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran penjelasan teknis juga dikeluarkan, dasarnya dari Perpres surat edaran 4. Kita punya kewajiban untuk melaksanakan itu. Oleh karena itu, mari tadi dari semua denominasi sudah menyampaikan, apalagi yang ini. Jadi izin Bapak Bupati, kalau saya melihat dari sisi peraturan disiplin, PPP itu ada kaitan dengan peraturan disiplin. PPP itu bukan hak seperti gaji dan tunjangan yang setiap bulan diberi langsung keluarlah daftar gaji dibayar. PPP tidak. PPP ada menghitung komponen disiplin dan kinerja. Saat ini karena pandemi COVID, maka TPP itu menjadi bersyarat dikaitkan dengan ASN wajib vaksin. Itu bagian dari disiplin ASN. Kita ASN harus tunjukkan disiplin. Jadi contoh teladan bagi masyarakat untuk vaksin. Bukan kita justru yang menghambat untuk. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan, Undang-Undang tentang wabah penyakit menular 4 tahun 84 keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. Manakala kondisi pandemi begini, hak individu bisa diabaikan karena tadi untuk keselamatan masyarakat. Jadi nggak ada yang saat ini mau dibilang individu saya tidak divaksin, nggak bisa. Itu keselamatan masyarakat hukum tertinggi. Jadi harus divaksin. Demikian.